Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan membahas tentang keadaan awal Amerika Serikat. Keadaan Amerika Serikat sebelum revolusi Amerika Serikat, keadaan Amerika itu tentu saja sangat berbeda dengan keadaan Amerika zaman sekarang. Benua Amerika itu hanya diisi oleh penduduk aslinya saja. Sampai akhirnya datanglah bangsa-bangsa dari luar Amerika dan mulai menginjakan kakinya di benua ini. Siapakah penduduk asli negara Amerika itu? Nah, siapa pula bangsa dari luar Amerika yang masuk dan datang pertama kali ke Amerika? Mari kita bahas. Pertama, kita bahas dulu keadaan awal Amerika. Nah, penduduk asli Amerika itu berasal dari daerah Siberia Timur, Asia. Mereka itu diperkirakan memasuki wilayah Amerika itu sekitar kira-kira 30.000 tahun yang lalu, ya, dengan melintas Selat Bering. Nah, mereka datang ke Amerika itu secara tidak sengaja sebab tujuan utama dari mereka itu adalah untuk berburu binatang. Kemudian, mereka inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Indian dan Eskimo. Setelah ribuan tahun menghuni benua Amerika, mereka akhirnya tinggal menyebar di seluruh wilayah benua Amerika. Akhirnya mereka pun berkembang menjadi berbagai suku bangsa. Suku-suku bangsa di Amerika itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu suku bangsa Indian dan suku bangsa Eskimo. Apa itu suku bangsa Indian? Nah, suku bangsa Indian itu dikenal sebagai suku bangsa berkulit merah. Suku bangsa Indian itu tersebar di seluruh wilayah benua Amerika Serikat. Suku bangsa Indian tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Ada beberapa suku, ya. Yang pertama itu ada suku bangsa Indian, suku Sioux, ada suku Apache, dan suku Cheyenne. Semua suku Sioux, Apache, dan Cheyenne ini bertempat tinggal di Amerika Utara, ya, Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian mereka terdesak oleh bangsa kulit putih dan pindah ke Amerika Selatan atau ke Amerika Latin. Kemudian yang kedua ada suku Mandan. Nah, suku Mandan ini dikenal sebagai suku Indian berkaki hitam atau disebutnya Blackfeet. Nah, suku bangsa Mandan tinggal di daerah prairie dan dataran besar. Kanada, ya. Suku Mandan mempunyai kebiasaan berburu kerbau dan dalam kelompok besar dengan menggunakan anak panah dan tombak. Kemudian yang ketiga ada suku bangsa Iroquois dan Creek, juga suku bangsa Cherokee. Suku bangsa Iroquois itu mendiami daerah di sekitar Danau Ontario, ya, Danau Ontario dan Danau Pinjar, Kanada. Suku Creek dan Cherokee ini mendiami daerah dataran rendah Mississippi sampai di danau-danau besar. Mereka juga bertanam jagung, buncis, labu, dan juga buah-buahan gitu. Kemudian yang keempat ada suku Olmec, ya. Suku Olmec itu mendiami daerah di sekitar yang sekarang merupakan negara bagian dari Veracruz dan Tabasco, ya. Di daerah negara, kalau sekarang negaranya negara Meksiko. Nah, suku Olmec ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Meksiko pada tahun 1000 sebelum Masehi, ya. Suku Olmec ini memiliki kebudayaan magis dan pemuja dewa-dewa yang menakutkan. Antara lain adalah dewa setengah manusia serta dewa setengah jaguar. Kalau ingin jelas, nonton filmnya, judulnya itu Apokalipto. Di situ ada dewa setengah manusia setengah jaguar, ya. Seru banget nonton filmnya, oke. Kemudian yang kelima ada suku Maya. Nah, suku Maya ini mendiami daerah semenanjung Yucatan dan tanah genting Tahwatepec di Meksiko dan di daerah Guatemala. Suku bangsa Maya itu telah memiliki peradaban yang sangat tinggi, ya. Antara lain seni bangunan atau arsitektur, kemudian astronomi, kemudian tulisan hieroglif, dan penyimpanan catatan-catatan pada pilar-pilar batu atau disebutnya stele, ya. Suku bangsa Maya juga telah mengenal sistem penanggalan atau disebutnya kalender. Nah, yang lebih akurat daripada sistem penanggalan Eropa. Jadi zaman dulu itu sudah lebih canggih anak-anak, ya, suku bangsa asli Amerika itu, ya.
Kemudian suku Maya juga bisa menetapkan jadwal untuk tanah, untuk jadwal menanam, kemudian jadwal panen, dan juga ada jadwal hari-hari keagamaan. Itu suku bangsa Maya. Selanjutnya ada suku Teotihuacan, terus ada suku Mixtec, suku Terasco, dan Zapotec. Nah, suku-suku ini mendiami Meksiko di bagian tengah, ya. Mereka berhasil membangun kota-kota yang dirancang dengan cermat dan dilengkapi dengan terowongan dan saluran air. Ya. Kota-kota tersebut juga diperindah dengan berbagai kuil, piramid, pasar, ya, dan lapangan. Salah satu kota yang cukup terkenal adalah kota Teotihuacan. Itu bertempat di lembah Meksiko dan merupakan kota tempat upacara. Nah, kemudian pusat kebudayaan suku Zapotec adalah Monte Alban. Nama tempatnya adalah Monte Alban, oke? Di daerah Oaxaca Kaca yang merupakan lokasi arkeologi tertua di negara Meksiko. Nah, di tempat ini ditemukan ragam tulisan angka dan peninggalan batu berukir yang ditulis dengan huruf hieroglif, ya. Kejayaan suku-suku yang mendiami Meksiko itu yang terletak di bagian tengah ini berakhir setelah jatuhnya Teotihuacan tahun 750 sebelum Masehi, mungkin karena perang antar suku, ya, mungkin, ya. Kemudian yang ketujuh ada suku Toltec. Toltec tulisnya, ya. Nah, suku Toltec ini mendiami daerah lembah Meksiko di bagian utara wilayah Meksiko. Suku Toltec dikenal sebagai pelindung sekelompok suku bangsa yang berbahasa Nahuatl. Suku Toltec mulai berkuasa di Meksiko itu pada tahun 900 Masehi, ya. Dan pada tahun 1000 Masehi, suku ini memperluas kekuasaannya sampai ke pusat peradaban suku Maya yang ada di semenanjung Yucatan. Jadi perang saudara pada waktu itu, ya, perang antar suku. Nah, menjelang tahun 1500 Masehi, kekuasaan suku Toltec itu mengalami kemunduran karena timbulnya pertikaian antar golongan. Jadi sama kepala suku mungkin terjadi perebutan kekuasaan. Nah, itulah, ya, suku-suku suku Aztec. Ya, itu suku Toltec, ya. Terus ada yang ke-8, lupa nih, belum dibahas. Yang ke-8 adalah suku Aztec. Suku Aztec itu mendiami daerah wilayah tengah Meksiko, ya. Ada yang bagian selatan, ada yang bagian utara. Nah, sekarang suku Aztec ini mendiami bagian tengah, jadi wilayah Meksiko. Pada tahun 1325 Masehi itu bangsa Aztec membangun kota di Tenochtitlan, namanya Tenochtitlan, yang kemudian sekarang menjadi kota Meksiko atau Mexico City, ya. Suku Aztec sangat sedikit sumbangannya dalam bidang kebudayaan, tapi sangat kuat dalam bidang kemiliteran, jago perang, ya. Kemudian suku Aztec juga berhasil menaklukkan tetangga-tetangganya, ya, dengan kekuatan militer. Suku-suku ini juga berhasil memadukan berbagai kebudayaan, ya, berbagai kebudayaan unggul dan peradaban yang sudah mapan dengan kebudayaan klasik. Jadi suku Aztec ini bisa menggabungkan budaya lama dengan budaya baru, sehingga menimbulkan asimilasi budaya lama dengan budaya yang ada, menghasilkan budaya baru. Begitu, ya. Itu kelebihan dari suku Aztec yang berada di Meksiko bagian tengah. Oke. Nah, selanjutnya ini suku Aztec itu terbagi atas beberapa kelas, ya, anak-anak, ya. Ada kelas pendeta, ada ksatria. Nah, dan itu merupakan dua kelas itu, kelas pendeta dan kelas ksatria itu kelas yang paling atas. Nah, kelas di bawahnya itu ada kelas-kelas pekerja dan kelas pengrajin. Ada juga kelas paling bawah, yaitu kelas budak. Di antara kelas-kelas tersebut menyusup kelas-kelas saudagar. Nah, pusat kegiatan perdagangan suku Aztec itu disebut tianguis atau pasar, ya, pasar yang luas dan ramai. Zaman dulu manusia diperjualbelikannya, jadi zaman perbudakan. Jadi manusia itu ditangkap, kemudian diikat, digiring ke sebuah lapang, dijual gitu. Siapa yang mau beli gitu, tenaga kerja tersebut, ya. Jadi zaman dulu, zaman perbudakan. Yang ke-9 itu ada suku Inca. Nah, suku Inca ini bertempat di Peru.
ya. Peru itu daerah mana? Daerah Amerika Selatan. Suku Inka ini sudah memiliki peradaban yang tinggi. Misalnya, sistem pertaniannya sudah baik, ya. Ada irigasinya, terus sawahnya berteras-teras, ya. Seperti di Indonesia ada teras berumpak-umpak begitu, ya. Itu namanya sawah berteras. Kemudian ada pemanfaatan guano, ya, namanya guano sebagai pupuk yang telah dikenal dengan baik. Kemudian ada lagi pemerintahan yang bercorak sosialis teokratis, artinya sosialis itu kemasyarakatan dan teokratis itu keagamaan. Nah, penataan kota yang dengan jalan yang luas dan teratur juga sudah mengenal tulisan. Selanjutnya, adanya abjad dan tulisan yang telah mereka gunakan. Nah, sejarah resmi dan dokumen yang disimpannya dalam sebuah alat yang dinamakan kuipu. Itu alatnya. Kuipu itu antara lain berisi angka, berisi statistik, kejadian, dan fakta. Kalau zaman sekarang mungkin buku, ya. Gitu. Jadi, kuipu itu dibuat dari rangkaian benang berwarna-warni yang di dalamnya dibuat simpul dalam bentuk dan ukuran yang berlainan. Jadi kemungkinan disulam lah, ya. Kalau zaman sekarang disebutnya disulam. Kemudian mereka juga ahli dalam bidang metalurgi, ya. Metalurgi itu itunya mengolah bahan tambang, ya, seperti pembuatan jalan, jembatan. Kalau zaman sekarang mungkin jalan tol, gitu ya, pengaspalan, itu namanya metalurgi, ya. Kemudian kemampuan yang terakhir, jadi mereka juga ahli dalam seni batu, seni keramik, dan pekerjaan merajut kain. Bukti kehebatan suku Inka ini dalam seni batu terlihat sampai sekarang itu terlihat, ya, itu berupa benteng batu yang terbuat dari batu granit yang besar. Itu buktinya kehebatan suku Inka. Kemudian yang ke-10 itu ada suku Chibcha, namanya suku Chibcha, ya. Suku Chibcha ini bertempat tinggal di kawasan pegunungan dan cekungan Cordillera Timur di Kolombia, Amerika Selatan. Suku ini telah mempunyai peradaban yang tinggi, yaitu mengenal sistem pertanian, perdagangan, dan pemerintahan yang baik. Suku Chibcha ini mahir dalam membuat perhiasan emas, kemudian gerabah, dan logam. Mereka mahir, ya, sebab sudah peradabannya sudah tinggi. Nah, itu suku-suku asli yang ada di Amerika, keadaan awal Amerika, ya, sebelum terjadinya revolusi Amerika Serikat. Jadi sebelum datang koloni-koloni Inggris ke Amerika, benua Amerika itu dihuni oleh 10 suku tadi, ya. Suku bangsa, namanya suku bangsa Indian, ciri khasnya berkulit merah. Suku Sioux, Apache, Cheyenne, gitu kan. Suku Mandan, suku Irok, kemudian suku Creek, Cherokee, suku Olmec, dan suku Maya, suku Teotihuacan, Mixtec, Tarasco, Zapotec, suku Toltec, dan suku Aztec. Kemudian yang ke-9 ada suku Inka, dan yang ke-10 ada suku Chibcha. Kemudian ada juga yaitu suku Eskimo. Nah, kalau Eskimo itu bagaimana? Suku bangsa Eskimo ini tinggal di daerah kutub, ya anak-anak, ya. Kutub utara wilayah benua Amerika atau daerah yang terkenal dengan sebutan lingkaran Arktik. Nah, daerah di sebelah utara garis 66 derajat, 30 lintang utara, jadi sebelah atas, ya, dingin sekali itu posisinya. Jadi suku bangsa Eskimo dikenal dengan rumah khasnya yang disebut apa? Iglo. Nah, ya, iglo itu terbuat dari kayu yang terbawa arus, kemudian dari batu, kemudian kulit anjing laut, atau gumpalan salju. Nah, makanan suku Eskimo itu adalah ikan dan daging binatang. Menurut kabar dari buku materi IPS kelas 9 itu bahwa tidak kurang dari 9 kilo mereka, orang-orang Eskimo itu makan daging yang tidak berlemak. Nah, mereka berburu binatang dengan menggunakan kayak dan kereta luncur. Nah, kereta luncur yang ditarik oleh anjing-anjing itu kan, ya. Nah, itulah suku bangsa Eskimo. Di sana tidak ada nasi kayak di Indonesia. Itulah keadaan awal negara Amerika Serikat sebelum terjadinya revolusi, ya.
begitu. Jadi penghuni-penghuni asli dari benua Amerika diisi oleh suku-suku bangsa yang tadi Bapak sebutkan. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Semoga bagi kalian ada manfaatnya sebagai nilai tambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.